Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita adalah dari Yoel 2 ayat 12, tetapi sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan demikian untuk kita renungkan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Indah sekali firman ini, tema yang kita ambil pada saat ini adalah berbaliklah kepada Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa tahun lalu surat kabar di Inggris melaporkan bahwa seorang wanita menyembunyikan perhiasannya senilai $2.000 atau sekitar 3 miliar rupiah. Itu disembunyikan di dalam sebuah tas plastik dengan harapan pencuri tidak akan menemukannya. Kemudian karena lupa secara tidak sengaja, ia membuang tas plastik itu bersama-sama dengan sampah di rumahnya. Setelah beberapa jam, ia akhirnya mengingat dan menelpon petugas setempat. Beberapa petugas membantu untuk mencari plastik itu di tempat pembuangan sampah selama 9 jam sampai akhirnya menemukan dan mengembalikannya kepada wanita itu. Sahabat rohani dikasihi Tuhan, terkadang kita seperti wanita tersebut dalam hal dosa. Kita sering menyingkirkan kemurahan dan kelimpahan berkat dari Tuhan yang berharga dalam hidup kita dengan membuat dosa secara terang-terangan. Ada saatnya kita tidak merasakan kehadiran Allah dalam hidup kita karena berbagai kekhawatiran dan kegetiran yang kita alami. Tetapi saat kita sadar bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa, akhirnya kita berpaling kepada Tuhan kembali dan berdoa serta menyesali segala perkataan dan perbuatan kita. Saat itu barulah kita merasakan tangan Tuhan yang hangat dan penuh berkat yang memulihkan hidup kita seutuhnya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, kitab Yoel adalah sebuah nubuatan tentang peringatan akan hari Tuhan yang dahsyat. Mengapa ini penting? Saat ini kita sedang berada pada masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau hari Tuhan. Ini telah kita rasakan bersama-sama dampaknya, yaitu ditandai dengan peningkatan peristiwa-peristiwa mengerikan seperti bencana alam, perang, konflik global, geopolitik, krisis moral, penganiayaan, kriminalisasi dan berbagai kejahatan-kejahatan lainnya yang mengakibatkan penderitaan bagi banyak orang. Nabi Yoel menubuatkan untuk bersiap-siap menjelang akhir zaman yang sebentar lagi akan terjadi. Yoel menubuatkan jelang akhir zaman akan ada serbuan tentara yang kuat dan merusak yang digambarkan seperti wabah belalang yang berlangsung selama bertahun-tahun. Wabah ini menyebabkan segala sesuatu yang dapat menyediakan makanan hancur total. Sumber makanan lenyap, bahkan ternak pun di seluruh bangsa berada di ambang kehancuran. Serangan belalang melambangkan penghakiman Tuhan yang sangat dahsyat atas dosa-dosa manusia di dunia ini. Seperti bencana ekologis, kelaparan, kemiskinan, dan penderitaan lainnya.
Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa ahli menafsirkan bahwa belalang juga melambangkan dosa yang dengan gigih akan menyerang dan menghancurkan umat Tuhan menjelang akhir tahun, akhir zaman. Satu-satunya harapan kita adalah memperhatikan panggilan Allah. Dikatakan di dalam nats kita, tetapi sekarang berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengadu. Demikian firman Tuhan. Ini adalah seruan pertobatan supaya berbalik kepada Tuhan setiap orang yang dalam kondisi apapun. Kita harus segera bertobat dan meninggalkan segala dosa serta berseru-seru kepada Tuhan Sang Penyelamat kita. Kita harus berbalik dengan segenap hati kita. Itu ditandai dengan hal-hal yang kelihatan seperti satu, berpuasa, menangis, berkabung, dan ini bukan sekedar ritual yang bagian luar saja, tetapi penyesalan hati yang paling dalam. Bagi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh serta menghasilkan pembaharuan hidup atau transformasi perilaku, maka Allah berjanji akan memulihkan tahun-tahun yang gelap yang hasilnya dimakan oleh belalang menjadi membawa berkat yang luar biasa. Allah menjanjikan pemulihan fisik dan pemulihan rohani dengan pencurahan roh serta keselamatan bagi orang yang berseru kepada namanya. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Kita perlu mengevaluasi diri kita serta berefleksi. Sekarang juga adakah dosa atau yang diistilahkan dengan belalang yang perlu kita singkirkan dari hidup kita saat ini? Dalam ajaran Kristen, menyimpan dosa atau berkompromi dengan dosa sangat berbahaya. Karena dapat menghambat pertumbuhan rohani, mendukakan Roh Kudus, serta merusak hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, hiduplah sungguh-sungguh bagi Tuhan dan hindarilah kompromi dengan dosa dan hampirilah takhta kasih karunia Allah untuk mendapatkan kekuatan. Karena orang yang menerima kasih karunia Tuhan seharusnya memandang dosa dengan jijik sebagai sesuatu yang bukan hal yang perlu dipelihara dan dijaga, harus disingkirkan semua sampai dengan akar-akarnya. Selamat berjuang dan berbaliklah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada saat ini, mengingatkan kami untuk selalu berkonsentrasi, bersekutu, bersatu, dan berhadapan muka dengan Tuhan. Dengan berbalik dari dosa dan meninggalkan segala kejahatan. Ajarlah kami melalui tuntunan Roh Kudus agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami hari ini bersama keluarga dan anak-anak kami untuk beraktivitas. Biarlah nas ini mengingatkan kami akan pentingnya menyingkirkan segala belalang atau perangkap iblis yang selalu mengintai kami dalam setiap detik, setiap menit, dan setiap jam untuk kami bisa digoda sehingga kami melakukan dosa. Terima kasih Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami yakin kami akan dimampukan untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Karena dengan demikian kami menjadi orang-orang yang siap menantikan hari kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami dan berkati keluarga kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.